Yang, lepasin Bella, Yang. Bella mohon, Yang. Bella masih pengen sama Jojo. Bella. Yang, Jo, tolongin saya, Jo. Jo, tolongin saya. Kuatkan iman kamu ya, sayang. Selalu berdoa. Minta semuanya sama Allah. Karena hanya Dia yang bisa membantu kita. Seperti Mama bilang, ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang suci. Bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Yakinlah, nak. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kamu harus sabar. Ya Allah, aku tahu Engkau akan menolongku di balik semua cobaan yang telah Engkau berikan. Ada sesuatu kebahagiaan untuk masa depanku. Ya Allah, tolong beri aku kesabaran untuk menghadapi ujian kepada cintaku dan Jojo. Buat apa kamu datang ke sini lagi? Pergi kamu! Saya kan sudah bilang, jangan ganggu Bella lagi. Atau kalau perlu, saya akan minta satpam untuk ngusir kamu. Eyang, maafin Jo, Eyang. Kalau Jo udah buat Eyang marah. Jo kesini bukan untuk mengganggu Eyang. Terus buat apa? Jo kesini mau ketemu sama Bella. Bella, saya udah punya pekerjaan sekarang. Walaupun gajinya nggak begitu besar, tapi saya rasa udah cukup. Saya datang ke sini untuk memenuhi janji saya. Karena saya udah punya pekerjaan, saya kesini untuk melamar kamu. Kamu tahu kan jawabannya? Seharusnya kamu malu datang ke sini dan melamar Bella. Karena kamu tidak pantas untuk Bella. Eyang, Jo mohon Eyang. Eyang nggak bisa menghalangi hubungan Jo sama Bella kayak gini. Eyang kan udah tahu Jo dari kecil. Dari kecil, Eyang. Eyang tahu Jo seperti apa. Jo nggak mungkin nyakitin Bella atau Eyang. Jadi Jo mohon ya, izinin Jo untuk melamar Bella. Jangan mimpi kamu ya. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah merubah keputusanku. Aku tidak akan pernah ngelepas Bella untuk kamu. Mungkin aku mengenal kamu dari kecil. Tapi aku juga tahu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kamu juga sama dengan papa kamu. Kamu hanya mengejar harta. Eyang tahu Jo nggak serendah itu, Eyang. Jo mencintai Bella, Eyang. Jo sayang sama Bella. Jo nggak mungkin ngelakuin itu sama Bella. Izinin Jo untuk menikah sama Bella, Eyang. Jo janji, Jo akan selalu membahagiakan Bella. Jo nggak akan pernah sedikit pun menyakiti Bella, Eyang. Jo janji, Eyang. Eyang, aku mohon, Eyang. Tolong izinin aku dan Jojo bersatu. Aku cinta sama Jojo, dan aku cuma pengen nikah sama dia. Jangan gila kamu, Bella. Eyang, aku mohon, Eyang. Eyang jangan egois. Tolong izinin aku dan Jojo nikah. Cukup! Keluar kamu, Jojo! Satpam! Satpam! Tolong tangkap orang ini. Siap, Bu. Jojo. Ayo keluar, Pak. Lepasin! Ayo, Pak. Bella! Keluar. Bella! Keluar dari sini. Jo. Lepasin! Pak! Ayo keluar. Pak, lepasin, tak? Bella! Bella! Keluar. Lepas! Yuk, lepasin! Lepasin saya, lepasin! Jojo, kasihan banget ya kamu. Kemarin kamu yang nyuruh satpam sini untuk usir Bella. Tapi sekarang malah kamu yang diusir.
di kantor yang pernah jadi milik kamu. Gak nyangka ya, ternyata semuanya cepat berubah. Kemarin Jojo masih jadi direktur di hotel ini, tapi sekarang dia bukan siapa-siapa. Cepat keluar dari sini. Ayo, Pak. Ayo jalan. Roda kehidupan emang selalu berputar ya. Kemarin Jojo masih ada di atas, tapi sekarang giliran aku yang ada di atas. Eyang, kenapa sih Eyang tega memperlakukan Jojo seperti ini? Aku tahu Eyang nggak suka sama Jojo, tapi nggak seharusnya Eyang bisa mempermalukan Jojo di depan orang. Cukup, Bella. Eyang nggak mau dengar kamu membela Jojo lagi. Orang seperti Jojo tidak pantas dibela. Tapi Jojo bukan penjahat, Eyang. Dan seharusnya Eyang sama sekali nggak bisa memperlakukan Jojo seperti itu. Kamu jangan lupa, papanya Jojo itu pembunuh dan pencuri. Kamu nggak ngerti perasaan Eyang. Bertahun-tahun Eyang hidup sama pembunuh dan pencuri yang semuanya milik kamu. Eyang egois. Eyang sama sekali nggak bisa ngerti perasaan Bella. Bella, berhenti! Jangan pergi kamu! Ayo. Lepasin! Keluar. Keluar. Pergi kamu dari sini. Awas kalau kembali lagi. Jo, Bella, saya minta kamu yang sabar ya. Saya rasa ini cobaan dari Allah. Saya yakin suatu saat nanti Eyang pasti akan ngerestui cinta kita. Yang penting kita harus sama-sama sabar. Ngapain kamu masih di sini? Pergi kamu! Jangan ganggu Bella! Atau Eyang perlu panggil polisi nanti ya untuk usir kamu. Pergi! Pergi kamu! Ayo Bella. Jo, Bella, Mana, Pak? Ayo. Bella! Lepasin! Silakan pergi, Pak. Bella, kenapa sih kamu nggak pernah mau mendengarkan omongan Eyang? Eyang ini satu-satunya keluarga kamu. Sebaiknya kamu lupakan Jojo. Dan mulai sekarang, kamu harus serius kerja demi kemajuan hotel ini. Karena itu tugas kamu dan kewajiban kamu yang utama sebagai pemilik hotel. Dan Eyang tidak mau mendengar kamu lagi untuk berhubungan dengan Jojo. Titik! ya Allah, kenapa semenjak aku bertemu sama keluarga kandungku, hidupku jadi berat seperti ini? Aku kangen sama bapak, ibu, dan Lina. Walaupun kami hidup pas-pasan, tapi kami selalu bahagia. Tapi aku nggak boleh seperti ini. Semua yang telah Allah berikan kepadaku adalah anugerah dan rezeki yang harus aku syukuri. Mungkin ini cobaan yang harus aku lalui agar aku bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebaiknya aku harus pergi ketemu sama Elan. Aku pengen banget cerita sama dia. Lagian, aku udah nggak bisa konsentrasi dengan pekerjaan aku di hotel. Jojo, Raffi, di mana kalian? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Eyang nggak usah sedih gitu dong. Eyang nggak perlu mikirin Jojo terus. Dia emang anaknya kayak gitu, Eyang. Dan selama ini apa yang Eyang lakuin tuh semuanya udah bener kok. Dan Jojo sekarang udah ngerasain balasan atas apa yang dulu dia dan keluarganya lakuin. Jojo kan emang anaknya angku dan arogan. Dan dia juga sempat ngusir orang semena-mena dari kantor ini. Dan sekarang
Dia malah diusir sama anak buahnya sendiri dari kantor ini. Dikasih tahu malah pergi gitu aja. Maunya apa sih? Saya minta kamu yang sabar ya. Saya rasa ini cobaan dari Allah. Saya yakin suatu saat nanti Eyang pasti akan merestui cinta kita. Yang penting kita harus sama-sama sabar. Ngapain kamu masih di sini? Pergi kamu, jangan ganggu Bella. Atau yang perlu panggil polisi nanti ya untuk usir kamu. Pergi. Kenapa Eyang tega banget sama gue sekarang? Padahal dulu dia nggak kayak gini. Eyang sayang banget sama gue dan Raffi, tapi sekarang Eyang tega ngusir gue dari hotel. Eyang ngusir gue kayak gue ini cuma seorang binatang yang nggak ada harganya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjalani semua cobaanmu ini, ya Allah. Mendingan sekarang gue ke Belawan Hotel. Raffi pasti butuh bantuan gue. Dia pasti kewalahan sama semua kerjaan itu. Andi, Mama janji, Mama akan carikan pria yang lebih baik dari Jojo untuk Bella. Pria yang bisa menghargai dan mencintai Bella dengan tulus. Bella akan dapatkan laki-laki itu. Tapi bukan Jojo, bukan anak pembunuh itu. Gimana ya keadaan Mas Surya sekarang? Dia pasti kesepian di rumah sebesar itu. Aku ingin sekali melihatnya. Aku nggak butuh makan. Aku tidak butuh apa-apa dari kamu. Ngerti nggak kamu? Sebaiknya kamu sekarang pergi. Pergi! Udah pergi! Tapi nanti kalau aku ke sana, nanti aku diusir lagi sama dia. Lebih baik aku nggak usah datang lagi ke sana. Tapi aku ingin sekali ketemu dia. Bagaimanapun juga, dia itu masih suamiku. Papa Raffi dan Jojo. Jojo, Raffi, di mana kalian, nak? Papa kangen sama kamu. Coba kalau kalian ada di sini, pasti rumah ini rame. Tidak sepi seperti sekarang ini. Tidak, tapi tidak. Mereka bukan anak-anak yang baik. Mereka selalu membangkang dan tidak patuh sama aku. Bahkan mereka malu punya ayah seperti aku. Kenapa? Ini semua untuk kalian.
Bahkan sekarang mereka lari dari aku. Semuanya pergi meninggalkan aku. Duh, gue gak bisa ngerjain ini semua tanpa ada Jojo. Gue butuh masukan dari Jojo. Ya, Jojo paling gak ada lagi. Tapi nanti kalau Om Susilo tahu, gue gak bisa ngerjain ini sendiri, dia pasti kecewa banget lagi sama gue. Enggak, gue harus bisa ngerjain ini sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sayang, Jojo mana? Dia lagi keluar. Dia lagi ke tempat Bella. Dia mau ngelamar Bella di depan Eyang. Subhanallah. Jojo tuh hebat banget ya. Dia berani mempertahankan cinta dia sama Bella walaupun cobanya berat banget. Aku salut deh sama Jojo. Kamu tuh ya, kayak kamu lebih menghargai Jojo dan lebih respect sama Jojo daripada sama aku. Kamu nggak percaya? Kalau cintaku kamu tuh jauh lebih besar daripada cintanya Jojo sama Bella. Nggak percaya? Yeay, gitu aja ngambek sih. Iya, aku percaya kok kalau kamu itu bisa mempertahankan cinta kamu dan bisa membuktikan kepada aku. Udah nggak usah ngambek lagi, sayang. Ini kan belum puasa. Lagi aku masih puasa kok. Iya, gitu aja. Gak puasa, gak boleh. Tahu, puasa beneran. Udah, ngapain pegang-pegang? Gue yakin suatu saat nanti gue dan Bella pasti bisa seperti Raffi dan Aurel. Yaudah kalau gitu ini aja deh. Sayang, kan aku lagi kerja. Mana boleh pakai ginian? Iya, aku tahu kamu lagi kerja. Cuman aku pengen pastiin aja kalau kamu tuh punya aku dan gak ada cewek lain yang boleh ambil dari aku. Ya udah sini. Nggak mau. Nggak bisa. Nggak, aku nggak mau. Sini ya. Nggak. Awas ya. Tuh kan? Ya, Jo, maaf ya. Nggak sengaja. Kan? Dia emang bandel, Jo. Makanya gue pengen hukum dia. Gue pengen tulisin di badan dia nama gue. Setuju kan? Enak aja nggak. Sakit. Ampun. Ayo. Sakit tau. Biarin. Enggak, gue harusnya yang minta maaf. Udah ganggu lo berdua. Nggak apa-apa kali, Jo. Beneran. Sayang, kayaknya rencana Jojo mau ngelamar Bella gagal total deh. Kasian nih Jojo. Pasti dia butuh temen ngobrol. Temenin yuk. Ya udah. Dulu gue sama Bella juga seperti Raffi dan Aurel. Semoga aja keadaan itu akan terulang lagi. Halo Eyang, ini Lina. Tahu nggak apa yang udah dilakuin Bella? Dia ketemuan sama Jojo di warung pinggir jalan tempat Bella jualan sate dulu. Apa? Iya Eyang. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Jo, lu tuh harus perjuangin cinta lu sama Bella, Jo. Karena gue tahu kalian berdua itu ditakdirin buat bareng, buat bersama. Kalau nggak mungkin kan. Lu tetap cinta sama Bella setelah lu tahu kalau Bella sama gue udah sandiwara, ya kan? Dan gue juga tahu, Jo, yakin malah perasaan Bella ke lu itu nggak berkurang sedikit pun. Iya Jo, banyak jalan menuju Roma. Jadi lo jangan sedih dan nyerah gitu dong. Semangat. Oh iya, gimana kalau kita buka puasa bersama? Aku setuju. Gimana kalau aku yang traktir, ya? Tapi aku nggak bisa traktir di tempat mahal, sayang. Nggak apa kan? Tapi kalau udah gajian sih boleh. Nggak apa-apa. Oh iya, Jo. Gue tahu tempat makan yang enak, udah gitu murah lagi. Dan gue jamin lu pasti bakal ketagihan kalau makan di situ. Apalagi setelah lu tahu siapa yang bikin. Emang di mana? Rahasia lah. Waduh, di bocah. Enak-enakan itu di mari. Liatin. Gue kerjain. Kemarin lu masukin gue cicak ya. Sekarang lu gue sungsebin. Bentaran. 1, 2, 3. Jatuh.
Aduh, Im, preman Tanah Abang gang senggol, kagak suka makentang, sukanya mie jengkol, patah pinggangnya. Tidak, aduh, sakit ya. Kecian. Utang. Aduh, babe. Om udah gak bisa nungging lagi nih, aduh berat bener pantatnya. Kursinya mau gue pakai. Orang-orang pada mau duduk makan sate. Lu mau lor di sini lagian? Semua terang-terang. Lu yang gak punya hati lu ya. Gue lagi enak-enak tidur, lu bangunin. Lu tau gak, gue lagi mimpi sama my darling Bella. Lagi mau ciuman bentar lagi. Lu gara-gara lu buyar semuanya lemang sirik sama gue, lu blekok. Lagi lu bagaimana sih? Ini bulan puasa, jamnya jam sibuk. Udah mau buka puasa, orang-orang ribet pada mau beli sate. Lu malah tidur. Rezeki lu ntar dipatok sama ayam. Lu mau hidung lu sekalian patok sama ayam? Aduh, bodo amat, emang gue pikirin. Gue mau ngapain kayak, mau nungging kayak, mau ngapain serah gue. Aduh, sakit dah. Permisi, Ella ini ada? Tuh, sana lu, gak tahu noh. Lagi ngapain gak tahu si Ella. Dasar mereka kayak anjing sama kucing. Berantem terus kerjaannya. Sampai-sampai warungnya ditinggalin. Mbak, nih saya titip uangnya aja deh. Udah mau buka puasa soalnya, udah sore. Iya, makasih ya. Nah, kan enak kalau kayak gini jadinya. Saya pesen 3 porsi ya, dibungkus, nggak pakai lama. Kalau saya pesen sop kambing, satenya 3 kodi ya, Bang. Elan, Si Bella. sini dong, kok kamu malah ngeliatin aku sih? Bukan yang bantuin. Bel, aduh, gue jadi gak enak. Sorry ya, kok jadi lu yang kerja? Ya Allah, Elan, pembeli itu adalah raja. Kamu nggak boleh ninggalin kayak gitu. Lagian kamu ngapain sih ngeliatin aku aja? Harusnya kamu bantuin aku juga dong. Pak, minggir, Pak. Ya ampun. Ngapain sih Bella bantuin Elan jualan begitu? Bikin malu aja tau nggak? Dia kan orang kaya. Tapi tetep aja kelakuannya kampungan, kayak orang miskin. Tunggu bentar ya, Pak. Bel, kamu tuh gimana sih? Bikin malu aja tau nggak? Masa cucu dari pemilik hotel terbesar di Indonesia jualan di pinggir jalan begini sih? Itu sama aja kamu mencoreng nama baik yang kamu sendiri. Kamu ngomong apaan sih, Lin? Aku sama sekali nggak malu. Dan aku rasa aku nggak perlu takut sama siapapun. Aku bangga kok. Lagian juga dari dulu kan aku udah jualan sate. Aku bisa seperti ini karena aku dibesarin dari keluarga ini. Aku benar-benar bersyukur, Lin. Jadi ya nggak ada yang harus berubah. Walaupun sekarang aku udah tahu kalau aku berasal dari keluarga mana. Elin, gue kasih tahu ya, mestinya entu yang malu entu lu sendiri. Lu malu sama diri lu sendiri toh. Sombong bet. Lo entu durian lupa kulitnya. Apa istilahnya tuh? Apa, Im? Kacang lupa kulitnya. Dulu aja tukang sate, sekarang belagu lu udah kaya lu. Kagak kayak si Bella. Dulunya tukang sate, sekarang udah jadi orang kaya, masih dia bebe aja. Wih, sombong bet. Dasar orang kampungan ya. Oh, jadi di sini tempat makanan yang lo bilang enak itu. Iya, Jo. Meskipun lu nggak bareng sama Bella, seenggaknya lu punya kenangan sama Bella kan? Situ. Iya. Bella suka jualan di sini. Bella? Loh, kok ada Bella? Enggak mungkin Bella ada di situ. Ini pasti cuma imajinasi gue aja. Gila ya, Jo. Gara-gara lu nih, gue sampai ngeliat Bella tau nggak di situ? Iya, gue juga. Lu ngeliat Bella juga? Itu beneran Bella? Raf! Sombong banget jadi orang lu. Gue sumpahin ketombean seumur hidup lu. Garuk-garuk mulu kayak beruk lu. Bella sayang, pujian hati Bang Oim. Kagak usah didengerin tuh omongan si Lina. Tuh, si dukun beranak. Jangan dengerin ya. Kagak ada juntrungannya. Jangan dimasukin hati, ya. Ya, idah. Kebiasaan banget sih. Ngapain lu ngurus si Bella segala?
pakai sok kebaikan. Udah gua kata, dia dari miskin sampai kaya lagi, sampai entar kali miskin lagi kita kagak tahu. Dia cintanya cuma sama si Jojo. Jojo. Lo ngerti kagak? Apaan sih lu, Lan? Lu emang sirik ya? Lintah, lu bukan sirik lagi. Lebih dari sirik. Lu burik. Tahu nggak? Kotor banget hati lu. Ya, sayang ya, manis. Tetap aja, kagak bisa. Udah deh ah. Udah, kenapa sih kalian berdua berantem terus? Kalau ada ntar pembeli yang datang ke sini, ngeliat kalian berdua berantem, pasti pada kabur. Iya emang nih Panu nih. Ngomongnya nggak enak aja sama orang. Bener sayang. Bel, udah deh, mendingan lu balik aja. Ngapain sih di sini? Kena asap-asap. Mendingan pulang. Daripada ntar si Lina keburu ngadu sama nenek lu, ntar lu dimarahin. Lu kan udah orang kaya sekarang. Iya? Enggak, aku lebih suka di sini. Kalau di sini kayak aku lebih seneng banget daripada di rumah. Aku bosen. Bella yang manis. Kamu tahu aja, kalau kamu bersama Bang Oim, suasana hati kamu pasti selalu bahagia. Kamu bener-bener nggak salah pilih orang, Cinta. Woi, yang diomongin bukan lu, tapi gua. Lu kan anggota baru masuk ke sini. Kadang-kadang aku lebih ngerasa bahagia banget kalau menjadi aku yang dulu daripada dengan keadaan aku yang sekarang. Dasar anak kampung gak tahu aturan. Masa sih? Lebih milih Elan dibandingin pulang sama aku. Bego banget tuh anak. Dasar anak gak tahu malu. Lihatin aja. Aku bakalan ngelaporin ini semua ke Eyang. Biar dia tahu rasa. Bagus. Kayaknya aku gak perlu pulang dulu untuk ngelihat Bella diomel-omelin abis-abisan sama Eyang. Eyang harus tahu hal ini. Aku mau telepon Eyang. Halo? Halo Eyang, ini Lina. Tahu nggak apa yang udah dilakuin Bella? Dia ketemuan sama Jojo di warung pinggir jalan tempat Bella jualan sate dulu. Apa? Iya Eyang. Udah gitu aku ngajakin dia pulang, dianya nggak mau. Dasar ya anak itu bikin malu keluarga aja. Masa ketemuan sama cowok di pinggir jalan sih? Ntar apa kata orang Eyang? Eyang sekarang ke sana. Kamu tunggu di situ ya. Mampus. Kayaknya ntar lagi ada perang dunia ketiga nih. Elan pasti beruntung banget punya koki secantik kamu. Jojo, kenapa kamu bisa ada di sini? Oh, kebetulan saya lewat sini dan saya ketemu kamu. Saya juga seneng banget bisa ketemu sama kamu, Jo. Yang manis, ya yang Bella. Kok senyum-senyum tuh mesti tuh orang? Bang Oim tersinggung. Bang Oim bisa patah hati nih. Bang Oim nggak mau tahu. Pokoknya Bang Oim akan bikin perhitungan sama dia. Kita akan selesaikan secara jantan. Ampret bener. Ya ampun, Bang Oim gimana sih? Udah jangan gangguin orang lagi jatuh cinta. Mereka itu berdua gacoan. Kalau istilahnya ikan cupang, dia yang kiri, yang kanan. Berari udah tuh. Lembu, jangan ikut-ikut lo. Ini masalah hati nih. Ampret lo. Ya Ida, masih di situ aja. Lu pergi gak? Yuk sini gua anterin. Aku bener-bener gak nyangka kenapa Eyang bisa tega ngelakuin ini sama aku. Eyang jahat. Asal Eyang tahu, sampai kapanpun, Eyang gak akan pernah bisa ngebunuh perasaan cinta aku sama Jojo. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Eyang, mereka ada di sana, Eyang. Masih berani juga itu anak ya? Kamu
Kamu benar-benar licik ya. Seperti ular. Kamu sama seperti papamu. Nggak tahu malu. Nggak menyerah sebelum kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Termasuk cinta kamu yang palsu itu untuk Bella. Nggak tahu malu. Eyang tunggu dulu. Tolong Eyang dengerin dulu. Jojo kesini itu bukan sengaja nemuin Bella, Eyang. Mereka berdua nggak sengaja ketemu, Eyang. Diam kamu. Eyang tidak mau mendengar omongan apapun dari kalian. Ayo Bella, pulang. Eyang, pulang kamu. Lo, ini nasinya taruh di mari. Nah, gorengan mari dah. Oke, ini minumannya ya, kudu diisiin biar enak. Waduh, ya Allah, serem mobil. Itu pasti si Bella sama Bu Sari. Ya Allah, cepet. Aduh, ya Allah, ya Allah. Eyang, kenapa Eyang bisa setega itu sama Jojo? Eyang nggak puas. Kenapa Eyang selalu bisa ngehina Jojo? Ya Allah, ada apa lagi sih? Kenapa juga ya ini rumah kagak pernah lepas dari masalah? Eyang, aku sama sekali nggak sengaja untuk ketemu sama Jojo. Jojo tiba-tiba datang. Dan aku rasa Eyang nggak seharusnya memperlakukan Jojo seperti itu. Cukup, Bella. Jangan sebut-sebut lagi nama itu. Eyang peringatkan kamu. Kamu harus melupakan Jojo. Dan mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi ketemu sama Jojo. Dan setiap kamu keluar rumah, harus dengan pengawalan dan pengetahuan Eyang. Ngerti kamu? Aku bener-bener nggak nyangka kenapa Eyang bisa tega ngelakuin ini sama aku. Eyang jahat. Asal Eyang tahu, sampai kapanpun, Eyang nggak akan pernah bisa ngebunuh perasaan cinta aku sama Jojo. Bella, kamu tega banget. Ngatain Eyang seperti itu. Bella. Ya Allah, Bu Sari nggak kenapa-napa. Ampun, Juleha. Bella bilang saja. Dia bilang saja. Ya Allah, Bu Sari, udah, Bu Sari tenang aja. Terus si Bella omongannya kagak usah dipikirin ya. Namanya juga orang lagi kesel kali ya, Bu ya. Jadi main asal jeplak aja ngomongnya. Bu Sari istirahat dulu ya. Bentar. Bapak cepetan tarik Bapak. Ini tolongin Bapak. Ada apa, Bu? Nih, tolongin Bu Sari antar ke kamarnya. Ayo. Ya Allah. Ya udah, kita bawa ke kamar yuk. Ya Allah, kenapa semuanya jadi begini? Kenapa hari ini begitu berat aku jalani? Hari ini rasanya langit runtuh di pangkuanku. Ya Allah, sampai kapan aku harus bisa menghadapi semua cobaanmu ini? Apa saya ini orang yang kejam seperti yang Bella bilang? Tapi kan saya ingin melindungi cucu saya. Saya nggak ingin kalau dia nanti terluka atau kehidupannya banyak kesedihan. Sekarang bagaimana perasaan kalian kalau cucu kalian akan menikah dengan anak dari orang yang membunuh putra kalian? Ya, sebaiknya Ibu istirahat aja dulu. Jangan banyak pikiran. Insya Allah segala sesuatunya ada jalan keluarnya. Soal Bella biar saya yang bicara, Bu ya. Ibu istirahat aja. Ibu mah temenin Bu Sari dulu. Ya, biar Bapak ngobrol sama Bella. Iya. Kenapa yang jahat banget? Kenapa yang jahat? Bella, kamu jangan bicara seperti itu. Kalau menurut Bapak mah, apa yang dilakukan Eyang itu di satu sisi bisa dianggap wajar, di sisi lain mungkin bisa dianggap juga berlebihan. Tapi ya, apa yang dilakukan Eyang itu semata-mata karena dia sayang sama kamu. Dia tidak mau kehilangan kamu. Kamu tahu kan, kalau Eyang itu punya cucu satu-satunya ya kamu. Bahkan bukan cuma cucu, saudara satu-satunya kamu teh. Jadi wajar kalau reaksi seperti itu. Jadi kamu harus lebih banyak memaklumi. Nah, berkaitan dengan Jojo, untuk sementara ini usahakan kamu jangan bicara soal Jojo dulu.
Bapak ngerti perasaan kamu sama Jojo, ngerti sekali. Tapi usahakanlah supaya Eyang tenang dulu, supaya kondisi tenang dulu. Ya, nanti kalau saatnya tepat baru bicarakan itu. Dan ini maaf ya, cara kamu bicara ke Eyang tadi itu kurang baik menurut Bapak mah. Sampai tekanan darah yang naik. Ya Allah, tekanan darah yang naik. Tapi ya nggak apa-apa kan, Pak? Ya lumayan lah. Keadaan baik tidaknya Eyang nanti tergantung kabar dari dokter. Sekarang mah Bapak pesan sama kamu, coba kamu mengalah dulu ya. Tenangkan hati kamu dulu, mengalah untuk kebaikan. Biar nanti Bapak yang akan bicara ke Eyang pelan-pelan ya soal Jojo, soal kamu, soal perasaan kamu ke Jojo. Insya Allah kalau kita bisa lebih tenang menjalankan segala sesuatunya, lebih sabar lagi, hasilnya juga baik. Ya, kamu sabar dulu aja. Iya, Pak. Ya, syukurlah kalau memang kamu sudah mengerti. Dokter, gimana keadaan Eyang, Dok? Tekanan darahnya sangat tinggi sekali. Jadi tolong, Eyang Anda dijauhkan dari stres dan keadaan tertekan. Cuma itu yang bisa membantu kondisinya saat ini. Terima kasih, Dok. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kemana, Bi? Pak Suryanya sedang tidur, Bu. Syukurlah. Dengan begitu berarti Mas Surya nggak akan marah-marah sama aku dan nggak akan ngusir aku dari sini. Bi, biar saya aja yang masak. Jangan, Bu, biar saya aja. Nggak apa-apa, Bi. Saya pengen masakin buat Bapak. Bibi bantu saya aja ya. Iya, Bu. Bi, nanti kalau Bapak tanya siapa yang masak makanan ini, jangan bilang saya ya. Bilang aja Bibi yang masak. Ya. Baik, Bu. Saya pamit dulu ya, Bi. Tolong layani Bapak dengan baik, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, lu nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa kok, Raf. Gue turun di halte depan aja. Lu lanjutin aja acara buka puasa bareng lo. Gue buka puasa di rumah aja nemenin Mama. Tapi nggak apa-apa kan, Jo? Nggak apa-apa. Raf, gue turun di depan aja deh. Ya udah. Hati-hati ya. Kasihan Jojo ya, Raf. Buat mempertahankan cintanya sama Bella, ada aja godaannya. Pasti dia lagi sedih banget tuh. Iya, aku juga nggak tega sayang. Tapi mau gimana lagi? Seenggaknya kita udah berusaha buat mereka ketemu kan? Sayang, aku punya ide gimana ngebantu Jojo sama Bella biar ketemu. Gimana emangnya? Ada aja. Jo, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, kamu baik-baik aja? Kamu sakit? Enggak, Ma. Jo nggak apa-apa. Benar. Jo, coba cerita sama Mama. Ada apa sebenarnya, Nak? Ya Allah, Jo. Ma, tadi nggak sengaja Jo ketemu sama Bella. Tapi yang marah-marah sama Jo, Ma. Yang bilang kalau Jo ini licik. Dan Jo ini nggak tahu malu. Jo ini jahat. Jo nggak nyangka, Ma. Yang segitu bencinya sama Jo. Yang benci sama Jo, Ma. Jo, kamu harus sabar ya, Nak. Saat ini, Eyang memang masih shock dan masih emosi dengan apa yang sudah terjadi. Tapi Mama yakin, suatu saat, Eyang pasti akan sadar kalau kita semua
benar-benar menyayangi dia. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mohon ampun atas semua yang sudah dilakukan oleh papa kamu. Dan minta supaya membukakan hati Eyang agar dia bisa memaafkan kita. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ini bulan Ramadan, Jo. Allah pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang tulus dan ikhlas. Sabar ya, Nak. Saya datang ke sini karena saya pengen ketemu sama kamu. Saya pengen tahu jawaban kamu. Apa kamu mau menikah sama saya? Bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Makanan ini. Ini makanan kesukaan aku dulu waktu aku masih susah. Aku ingat Kasih yang masakin aku makanan seperti ini. Walaupun kami dulu hidup susah, tapi kami bahagia. Kasih, Jojo, Raffi, tolong maafkan aku. Maafkan Papa. Karena Papa yang telah membuat keluarga ini berantakan seperti ini. Dia bengong. Kalau lu kebanyakan bengong, ntar lu kesambet setan. Mau? Ya, yang kangen. Muka lu jelek tau. Gue tau gimana cara ngilangin muka jelekin diri lu. Dengerin dulu, baru jawab. Nih, lu inget gak waktu gue nyamar jadi cewek? Lu udah gila. Iya, lu emang ngatain gue gila sih. Padahal lu tahu kan, gue nyamar jadi cewek cuman pengen ketemu sama Bella. Jo, kalau lu nyamar jadi cewek, lu bisa ketemu sama Bella kapanpun lu mau. Lu bener juga ya, Raf. Iya, Raf. Lu bener. Gue sayang sama Bella. Gue akan ngorbanin apapun buat Bella. Kalau perlu hidup gue akan gue korbanin buat Bella. Lu tenang di sini, gue siapin semuanya. Pokoknya lu tau beres deh. Oke? Thanks ya, Raf. Nggak gini juga. Pokoknya ntar lu siapin pokoknya paling keren, yang paling bagus. Lihat gue. Iya, tapi gue bukan Bella. Ayo. Kalau menurut Bapak mah, apa yang dilakukan Eyang itu di satu sisi bisa dianggap wajar, di sisi lain mungkin bisa dianggap juga berlebihan. Tapi ya, apa yang dilakukan Eyang itu semata-mata karena dia sayang sama kamu. Dia tidak mau kehilangan kamu. Kamu tahu kan, kalau Eyang itu punya cucu satu-satunya ya kamu. Bahkan bukan cuma cucu, saudara satu-satunya kamu teh. Jadi wajar kalau reaksi seperti itu. Jadi kamu harus lebih banyak memahami. Nah, berkaitan dengan Jojo, untuk sementara ini usahakan kamu jangan bicara soal Jojo dulu. Bapak ngerti perasaan kamu sama Jojo, ngerti sekali. Tapi usahakanlah supaya Eyang tenang dulu, supaya kondisi tenang dulu. Ya, nanti kalau saatnya tepat baru bicarakan itu. Ya Allah, ternyata omongan Bapak benar juga ya. Tapi Jojo juga mesti bisa ngertiin hal ini. Aku
Aku akan coba untuk ngomong sama Jojo. Mudah-mudahan Jojo mau untuk ngertiin ini semua. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf Bu, kita dari Pantai Asuhan Suara Hati. Ya, Suara Hati mau ketemu sama Bu Bella. Soalnya Bu Bella mau ngasih sumbangan sama kita, buat pantai asuhan kita gitu maksudnya. Ibu Bellanya ada? Iya sih, untung Bu Bella ada di dalam. Ya udah, yuk masuk. Isi. Eyang jangan puasa dulu ya. Kata dokter, keadaan Eyang kan masih lemah. Kalau Eyang udah kuat, baru Eyang bisa puasa lagi kayak dulu. Eyang senang. Kamu sudah bersikap baik seperti dulu. Eyang seperti menemukan Bella yang pertama kali Eyang menemukan kamu. Maafin Bella ya, Eyang. Kemarin Bella sempat ngomong kasar sama Eyang. Mudah-mudahan Eyang mau maafin Bella. Iya sayang. Maaf Bu Sari, Bella, entu ada tamu yang nyariin. Katanya sih dari panti asuhan Suara apa ya? Oh, entu Suara Hati. Ibu mah udah nyuruh mereka nunggu di ruang kerja. Iya Bu. Eyang, Bella keluar dulu ya. Ide lu bagus juga sih pakai baju kayak gini. Cuman gue nggak betah, panas. Udahlah, tahan bentar, kenapa? Katanya Anda mau ketemu dengan saya. Ada apa ya? Jo? Kamu apa-apaan sih, Jo? Pasti ini ide kamu deh. Saya datang ke sini karena saya pengen ketemu sama kamu. Saya pengen tahu jawaban kamu. Apa kamu mau menikah sama saya? Bapak pesan sama kamu, coba kamu mengalah dulu ya. Tenangkan hati kamu dulu, mengalah untuk kebaikan. Biar nanti Bapak yang akan bicara ke yang pelan-pelan ya soal Jojo, soal kamu, soal perasaan kamu. Insya Allah kalau kita bisa lebih tenang menjalankan segala sesuatunya, lebih sabar lagi, hasilnya juga baik, ya. Kamu sabar dulu aja. Bella, ayo. Jawab pertanyaan saya. Bella, jangan buat saya menunggu kayak gini. Jawab pertanyaan saya. Apa kamu mau menikah sama saya? Maaf, Jo. Saya nggak bisa. Bila cinta tak lagi untuk Lo bener, Raf. Gue harus dapetin restunya Eyang. Gue harus dapetin hatinya Eyang. Itu satu-satunya cara supaya gue bisa bersatu sama Bella. Buat apa Papa kesini? Papa belum puas membuat kita semua menderita. Cuman karena perbuatan tamak Papa. Bahkan sekarang Jojo makin menderita karena dia mencintai anak orang yang Papa bunuh. Ini semuanya salah saya. Jadi biarkanlah saya yang menanggung semuanya. Jadi sekarang kamu mulai belajar untuk merendahkan ego kamu dan memohon pada orang lain, ya. Dan kenapa aku harus memaafkan kamu?